Sebelum jeda tadi Pak Budianto sudah menekankan pentingnya tanggung jawab dari pihak pengemudi ataupun juga pihak perusahaan pemilik truk. Nah, salah satu upaya untuk bisa menjaga tanggung jawab ini tentunya dari pihak pemilik truk untuk meyakinkan bahwa bagaimana kondisi truk mereka, apakah memang layak jalan. Ada upaya tadi disampaikan oleh pihak KNKT untuk bisa mengusulkan adanya pemeriksaan rem secara periodik 3 tahun sekali. Sebenarnya saat ini bagaimana Pak proses yang berjalan? Kalau di perusahaan umumnya ada kan maintenance yang secara reguler dilakukan oleh perusahaan. Di samping kita mempersiapkan dalam rangka uji reguler di PKB, pengujian kendaraan bermotor, ataupun yang biasa disebut dengan KIR. Itu KIR itu 6 bulan sekali tuh harus, Mbak. Jadi secara 6 bulan sekali tuh KIR, kemudian secara reguler juga internal maintenance kita lakukan mengenai khusus untuk rem ini memang sangat penting sekali. Jadi kalau dia oke baru kita jalan, begitu sebetulnya. Tetapi setiap hari sebelum mobil itu dijalankan, supir itu pasti melapor kepada kita apa keluhannya. Kalau tidak ada keluhannya berarti kita tidak ada masalah baru jalan. Dan ada checklist. Ya itu secara internal kita lakukan. Kan pengusaha selalu pengen untung, Mbak. Tapi kalau dijalankan mobil nanti harus kembali atau harus ditarik atau bagaimana dijalankan itu rugi. Maka dia lebih baik meyakinkan kesehatan mobilnya dan kesehatan pengemudinya sebelum dijalankan keluar. Kalau kira-kira begitulah mekanisme internal di dalam pengusahaan angkutan. Kalau perusahaan seperti ini mungkin sadar betul untuk menjaga kondisi kendaraan dan juga drivernya. Nah, mungkin salah satu upaya mereka kemudian selalu memperbaharui kendaraan yang lama tidak layak jalan juga mungkin dilepas gitu. Tapi kemudian ternyata Pak, bahkan kendaraan-kendaraan yang mereka lepas ini ada yang menampung dan kemudian ada yang menjalankan ini semua Pak. Itu juga yang harus diawasi mungkin Pak. Nah, inilah yang kita kita anjurkan kepada pemerintah supaya membuat satu regulasi terhadap kendaraan bekas ini agar tidak mengganggu. Ini kita sekarang ini seolah-olah pengusaha truk yang mau meremajakan kendaraannya, setelah diremajakan berarti dia menciptakan persaingan baru dengan orang-orang tertentu lagi. Jadi di lapangan itu jumlah truk ini jadi nggak terkontrol. Nah ini kita kemarin juga kita usulkan supaya pemerintah melakukan suatu aturan tentang permajaan. Jadi truk bekas itu udah dibuang aja, jangan lagi digunakan. Karena ini membuat di jalan tol itu truk yang udah tua membuat itu jalannya pelan, Mbak. Ya, tapi masih banyak yang menginginkan, Pak. Masih laku ini, Pak, truk bekas yang tua-tua ini. Justru ini yang menjadi masalah di kita. Bagaimana truk tua yang harganya 50 juta bersaing yang dengan 1,5 miliar ongkosnya sama, Mbak. Itu bagi pengusaha kan jadi masalah ini. Ya, jadi ini mau kita sarankan, kita minta kepada pemerintah supaya dilakukan peremajaan supaya mengontrol jumlah unit yang ada beredar dalam keadaan sehat. Gitu, apakah selama ini tidak ada regulasi, Pak? Batasnya usia truk tersebut berapa tahun yang bisa melintas di jalanan? Nah, kalau di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 tidak ada batasan umur, yang penting layak jalan. Tapi Menteri Perhubungan sudah membuat aturan mengenai SPM. SPM itu artinya syarat persyaratan pelayanan minimum. Pelayanan minimum usia truk 20 tahun maksimal. Kemudian yang lebih ketat lagi ada Perda 5 tahun 2004 dari DKI. Usia truk 10 tahun. Nah ini dari ujungnya tidak ada batasan, kemudian 20 tahun menurut Menteri, 10 tahun menurut Gubernur. Tapi itu tidak berlaku. Tidak berlaku, tidak diindahkan oleh para pemilik truk atau seperti apa, Pak? Ya baik pemerintah maupun pengusaha sama-sama tidak mengindahkan aturan itu. Nah, dia kan berpokok pada undang-undangnya. Undang-undang 22 tidak ada batasan umur, selesai. Nah, inilah menjadi yang perlu diterapkan ke depan ini.
ada pertentangan Pak Budianto ternyata, karena induk undang-undangnya tidak memberikan syarat usia kendaraan, tapi turunan-turunannya yang lebih spesifik memberikan, sehingga kemudian semuanya yang ingin merasa diuntungkan, terutama dari pihak pemilik truk mungkin, berpatokan bahwa toh tidak diukur, tidak ada aturan yang secara pasti ada batasan mengenai usia ini yang menjadi celah dari mereka. Ya sebenarnya kalau aturan sudah dibuat harusnya bisa dilakukan ya, seperti di DKI kan tadi ada Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi, terus juga ada SPM tadi, harusnya bisa dilakukan sepanjang itu sudah dalam bentuk regulasi, ya harusnya bisa dilakukan gitu. Kalau seandainya nanti ada mungkin kelompok masyarakat yang mungkin tidak setuju karena mungkin itu bertentangan dengan undang-undang yang diatasnya, kan bisa dilakukan suatu judicial review ke Mahkamah Agung dan sebagainya. Tapi yang jelas semua itu kuncinya adalah titik lemah ada pada pengawasan. Kemudian kalau kita berbicara masalah pengawasan di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan itu sudah jelas juga diatur di pasal 106 ya, bahwa masing-masing punya suatu kewenangan. Misalnya polisi kewenangan untuk memeriksa SIM, STNK gitu. Kemudian perhubungan berkewenangan untuk masalah KIR, kemudian masalah cek fisik, termasuk juga masalah perizinan. Tapi kadang-kadang kita di lapangan juga dihadapkan kepada suatu pelanggaran yang beragam gitu, sehingga bisa dilakukan secara gabungan juga antara polisi dengan dinas perhubungan juga, bagaimana untuk melakukan suatu upaya-upaya pengawasan dari melalui kegiatan-kegiatan edukasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif, penempatan anggota di tempat-tempat yang rawan pelanggaran dan sebagainya. Kemudian ketiga juga bisa melakukan suatu masalah penegakan hukum, baik yang bersifat represif justice dengan tilang maupun yang bersifat non justice dengan teguran juga. Dan jangan lupa juga di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan secara eksplisit masyarakat juga punya tanggung jawab juga untuk melakukan suatu pengawasan. Yaitu di dalam pasal 256 ya, masyarakat berhak untuk ikut serta dalam rangka penyelenggaraan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan baik secara pribadi, secara kelompok, badan hukum dan sebagainya, memberikan suatu masukan, kritikan apa dan sebagainya. Misalnya ada suatu pelanggaran kemudian diacukan oleh petugas, mereka bisa untuk memfoto kemudian membuat video, laporkan aja kepada polisi yang terdekat, karena bahwa kalau kita berkaitan masalah penegakan hukum terhadap pelanggaran lintas, itu bisa pertama bisa karena tertangkap tangan, kemudian bisa juga karena laporan, atau mungkin tertangkap oleh kamera CCTV etle itu. Jadi masyarakat yang mungkin melihat pelanggaran bisa saja foto, videokan, laporkan kepada polisi. Itu bisa dilakukan suatu penegakan hukum dengan tilang. Jadi kuncinya yang jelas, kalau kita berbicara masalah regulasi, saya kira sudah cukup memadai ya. Bagaimana kita bisa melakukan suatu pengawasan secara maksimal, kemudian juga bisa melakukan suatu penegakan hukum secara tegas dan konsisten. Karena selama ini kan kadang penegakan hukum tidak konsisten juga. Kadang-kadang dilakukan suatu penegakan hukum nanti lemah lagi, sehingga mereka pun bisa membaca juga gitu. Ini sekarang lagi petugas lagi lemah dalam bidang pengawasan akan dan sebagainya. Mereka dianggap pelanggaran sudah dianggap biasa gitu. Baik, Pak Budianto terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini, Pak Tarigan juga. Semoga kita duduk bersama di sini, didengarkan oleh pemirsa, kemudian juga didengarkan oleh pihak yang berkepentingan, pemangku kebijakan, sehingga tadi regulasi jika memang ada yang harus diperbaiki, segera mendapatkan perbaikan. Dan yang penting adalah Pak Budianto katakan, semua itu tidak berarti jika tidak ada pengawasan yang cukup ketat untuk memastikan mereka melakukan regulasi dengan semestinya. Sekali lagi terima kasih para narasumber